Materi IPS kelas 6, tema 3, tokoh dan penemuan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatollahi wabarakatuh. Di pagi hari ini Bunda harap kalian semuanya dalam keadaan sehat dan sudah melaksanakan sholat duha. Ya, dan sekarang kita siap untuk menerima materi. Tapi sebelumnya persiapkan dulu modul, buku tema 3, dan alat tulis. Jangan lupa kalian harus sudah berdoa sebelum belajar. Jika belum berdoa, silakan dijeda dulu videonya dan berdoa dulu. Ya, kita awali materi ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Berbicara mengenai tokoh dan penemuan, sebenarnya ada banyak ilmuwan dan penemu muslim. Semoga saja kita ada kesempatan untuk membahas ini di lain waktu ya. Nah, di sini materi yang akan kita pelajari yang pertama, menganalisis perubahan sosial budaya dalam masyarakat. Mengenai pengertian perubahan sosial budaya, membandingkan bukti terjadi peristiwa perubahan sosial budaya, kemudian pengaruh penemuan berbagai barang dalam kehidupan manusia. Yang kedua, kita akan pelajari mengenai penemuan komputer dan internet. Kemudian ada perkembangan alat transportasi. Yang kemudian berikutnya ada peran teknologi dalam berbagai kegiatan ekonomi. Dan ada dampak positif dan negatif dari berbagai penemuan. Penemuan baru dan perubahan sosial budaya. Dari waktu ke waktu terjadi perubahan sosial budaya. Sebenarnya apa perubahan sosial budaya itu? Perubahan sosial budaya adalah perubahan yang meliputi perilaku, sikap, nilai, dan tata kehidupan masyarakat. Coba dibandingkan, mungkin kalian pernah bertanya pada orang tua, dulu ketika sekolah bagaimana, dulu kalau mau melihat televisi bagaimana. Dan sekarang kalian bisa bedakan ya, ternyata memang ada perubahan sosial budaya dari zaman dulu sampai sekarang. Adanya penemuan baru mengubah kehidupan masyarakat dari kehidupan tradisional menuju kehidupan yang modern. Nah, sekarang ini kita sudah menjalani kehidupan yang modern. Silakan dilihat, ada yang tahu siapakah nama penemu di bawah ini? Ya. Nah, tokoh itu bernama Michael Faraday, penemu arus listrik. Ya, jadi yang menemukan arus listrik adalah Michael Faraday. Kita coba bandingkan ya. Dulu sebelum ada listrik, penerangannya menggunakan teplok atau obor. Dan sekarang ketika ada listrik, kita sudah menggunakan lampu. Ketika belum ada listrik, waktu beraktivitas itu sangat terbatas. Ketika malam-malam itu sudah tidak bisa beraktivitas. Dan sekarang waktu beraktivitas bisa lebih lama. Coba kita akan lihat peralatan-peralatannya apa saja. Nah, ada dandang ketika zaman dulu untuk menanak nasi, tapi sekarang kita sudah menggunakan rice cooker. Ada papan cuci, sekarang sudah menggunakan mesin cuci. Ada cobek, sekarang kita sudah menggunakan blender. Ada kentongan, sekarang kita sudah ada pengeras suara. Ada kipas, sekarang kita sudah ada AC dan kipas angin. Dan setrika, dulu menggunakan setrika arang, tapi sekarang kita sudah menggunakan setrika listrik. Pengaruh listrik bagi kehidupan manusia. Dari berbagai hal yang tadi kita bahas ya. Dengan adanya listrik, kehidupan manusia menjadi lebih nyaman, menjadikan pekerjaan semakin mudah dilakukan, mempercepat kegiatan manusia, komunikasi semakin berjalan lancar. Nah, untuk menemukan penjelasan lainnya, ini setelah melihat video ini, bacalah buku tema 3 halaman 44 sampai 45. Berikutnya kita bahas mengenai kemajuan komunikasi, pendidikan, dan pengetahuan.
Penemuan radio dan televisi mempercepat persebaran informasi. Ini Bunda cantumkan di sini, ada penemu radio Guglielmo Marconi dan ada penemu televisi John Logie Baird. Melalui televisi, masyarakat mendapatkan informasi yang lebih lengkap, dapat membantu tersebarnya berbagai keragaman budaya. Kita bisa lihat bagaimana tari dari Papua, bagaimana tari lilin, itu dari televisi. Dan kita juga bisa memperoleh berbagai macam hiburan. Kemajuan komunikasi, pendidikan, dan ilmu pengetahuan lainnya adalah dengan ditemukannya komputer. Nah, komputer pada awalnya adalah mesin hitung otomatis yang ditemukan oleh Charles Babbage. Sekarang komputer dapat digunakan sebagai alat menghitung, mengolah data, memutar film dan musik, serta alat komunikasi, surat elektronik, dan media sosial setelah ditemukannya internet. Ya, silakan disimak di gambar. Itu adalah perkembangan komputer. Awalnya pada tahun 500 sebelum Masehi, alat hitung tradisionalnya disebut dengan abakus. Tahun 1821, komputer pertama ditemukan. 1939, komputer listrik dibuat. 1971, email pertama dikirim. 1973, komputer pertama menggunakan keyboard dan mouse. 1975, komputer dengan harga terjangkau untuk rumah atau home computer. Kemudian tahun 1983, internet dengan jaringan global diciptakan, dan tahun 1994 dimulailah penggunaan internet oleh masyarakat secara meluas. Sekarang kita akan simak mengenai kemajuan alat transportasi. Kalian tahu tokoh muslim bernama Abbas Ibnu Firnas? Nah, ini ilustrasinya. Dulu beliau adalah pencetus ide pesawat terbang ya, pencetus ide konsep pesawat terbang. Nah, sekarang sudah banyak sekali alat transportasi modern. Kita akan bandingkan bagaimana alat transportasi tradisional dan alat transportasi modern. Contoh alat transportasi tradisional, pedati yang ditarik oleh sapi itu ya, rakit, perahu, dayung, becak. Alat transportasi tradisional masih sederhana, menggunakan tenaga manusia atau hewan, dan memerlukan waktu lama untuk menempuh jarak jauh, dan hanya mengangkut orang atau barang dengan jumlah terbatas. Sedangkan alat transportasi modern, contohnya mobil, sepeda motor, kereta api, kapal laut, pesawat terbang, ini lebih canggih karena sudah menggunakan mesin dan waktunya singkat untuk menempuh jarak yang jauh, serta mampu mengangkut orang atau barang dalam jumlah yang banyak. Peran teknologi di bidang ekonomi. Teknologi memudahkan manusia melakukan kegiatan ekonomi. Saat ini kegiatan produksi dan distribusi sudah menggunakan teknologi maju sehingga kebutuhan manusia bisa lebih cepat terpenuhi. Zaman dulu petani masih menggunakan kerbau untuk membajak sawah, tapi sudah ada teknologi modern, sudah ada traktor. Nah, zaman dulu menanam padi harus dilakukan oleh ibu-ibu yang berbaris satu demi satu sambil mundur. Zaman sekarang sudah ada mesin penanam padi walaupun belum digunakan secara meluas. Zaman dulu ketika memanen harus menggunakan sabit, ya, disabit satu demi satu batang padinya. Tapi kalau zaman sekarang sudah ada mesin pemanen padi. Zaman dulu masih menggunakan alu dan lesung untuk menumbuk padi. Sekarang padi dapat dimasukkan ke mesin penggiling, ya, sehingga bisa tergiling langsung menjadi beras. Ada kelebihan dan kekurangan dari masing-masing, ya. Ketika dulu zaman tradisional,
tenaga yang dibutuhkan itu besar, waktu yang dibutuhkan lebih lama. Tetapi masih ada kerjasama antar petani dan masih ada musyawarah dalam memutuskan pelaksanaan panen. Dengan adanya teknologi, pekerjaan petani lebih ringan, lebih cepat selesai, dan hasilnya lebih optimal. Tetapi kekurangannya adalah budaya kerjasama semakin luntur, tidak adanya musyawarah karena pekerjaan dilakukan sendiri. Manfaat transportasi bagi kegiatan ekonomi. Ya, kita lihat itu dari gudang diangkut oleh truk dan pesawat, kemudian dimasukkan ke gudang yang lebih kecil, kemudian diangkut oleh orang, kemudian masuk ke pasar dan ke penjual-penjual. Itu adalah proses distribusi atau penyebaran hasil produksi. Transportasi memiliki peran yang sangat besar ya. Kita bandingkan teknologi transportasi tradisional dan teknologi transportasi maju. Saat menggunakan teknologi transportasi yang tradisional, hasil produksi hanya bisa dinikmati oleh warga di sekitarnya saja, tidak meluas. Pengangkutan hasil produksinya masih terbatas dan memerlukan waktu yang lama, sehingga kebutuhan masyarakat tidak semuanya bisa terpenuhi. Ketika sudah menggunakan teknologi transportasi yang maju, hasil produksi bisa disalurkan ke berbagai wilayah, bisa mengangkut hasil produksi dalam jumlah besar atau banyak. Pendistribusian bisa menempuh jarak jauh bahkan sampai luar negeri. Masyarakat bisa memenuhi kebutuhan dengan mudah. Akan tetapi perilaku konsumtif itu semakin meningkat. Kita akan bahas berikutnya mengenai dampak positif dan negatif teknologi bagi masyarakat. Dampak positif adanya traktor, meringankan pekerjaan petani, lebih cepat dan efisien. Tapi ada dampak negatifnya, pencemaran suara karena kebisingan traktor dan harganya yang mahal, tidak semua petani bisa memiliki. Ini ada munculnya pabrik, ada dampak positif dan negatifnya. Dampak positif mengurangi pengangguran dan terpenuhnya kebutuhan dalam jumlah besar secara cepat. Sedangkan dampak negatifnya adanya pencemaran lingkungan akibat limbah dan perilaku konsumtif meningkat. Kemajuan transportasi juga memiliki dampak positif, yaitu terjalinnya kerjasama ekonomi dengan negara lain dan terjadinya kegiatan ekspor impor. Tapi ada juga dampak negatifnya. Masyarakat lebih menyukai barang buatan luar negeri yang sekarang mudah didapatkan dan melunturkan jati diri bangsa Indonesia. Nah, di sini coba Ananda semuanya cari dampak positif dan dampak negatif dari televisi dan juga internet. Itu tadi pembahasan kita mengenai materi IPS tentang perubahan sosial budaya, manfaat listrik, kemudian manfaat teknologi dalam ekonomi, serta dampak positif dan negatifnya. Di buku di tema 3 terdapat banyak bacaan mengenai tokoh penemu dan hasil temuannya. Semoga kalian semuanya penasaran dan bisa menggunakan waktu luangnya untuk membuka-buka buku ya, dibaca supaya tambah pengetahuannya. Untuk latihan silakan kerjakan soal IPS langsung di Bu Pena halaman 169, 191 dan 215. Dan juga ada lembar kerja penilaian KI 4. Kerjakan buku tema 2 halaman 144 sampai 145 di kertas folio tematik dan siapkan untuk PH-nya ya. Jika ada pertanyaan, Ananda semuanya bisa menghubungi guru tematik. Semoga kalian bisa memahami materi dari Bunda. Ya, sampai jumpa lagi di materi berikutnya. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.